terkait dengan tadi pernyataan apa Pak Ustadz masalah bahwa apa air itu air minum itu tidak boleh dijual belikan gitu. Iya, Sementara iya. saya kerja di tempat jual beli air minum. Waktu itu juga saya berpikir situ, waduh, apakah pekerjaan saya ini jadinya halal atau tidak? Nah, Iya, iya. tapi akhirnya kebetulan, alhamdulillah, seingat saya setelah saya mempunyai satu konflik pemikiran seperti itu, lalu saya dipercaya untuk apa namanya ngebawahin lah departemen nature gitu. Jadi untuk masalah environment bahkan bukan hanya buat environment aja menjurus ke arah community development-nya juga gitu. Nah, Iya. lalu itulah saya berpikir kalau saya melihat dan saya melihat juga bagaimana tak penata layanan terkait dengan jangankan air minum, air bersih saja sangat kacau gitu di kita ini. Nah, Iya. lalu saya berpikir kenapa saya harus apa namanya harus keluar misalnya. Kenapa saya tidak bisa melakukan sesuatu untuk kebaikan banyak orang gitu, bukan hanya buat kepentingan perusahaan, ya otomatis uangnya uang perusahaan, jadi harus ada kepentingan dari perusahaan juga. Tetapi Iya. yang lebih mendasar lagi adalah bagaimana caranya supaya masyarakat itu benar-benar bisa memiliki satu dampak yang besar atau bahkan bisa berkontribusi terkait dengan penata layanan apa namanya air khususnya di Indonesia ini gitu. Itu yang ada di benak saya. Itu adalah yang menjadi satu apa tekad saya gitu. Sehingga Iya. akhirnya alhamdulillah eh, apa saya banyak melakukan hal gitu bersama teman-teman gitu di perusahaan dan juga akhirnya bekerja sama. Akhirnya bahkan kita akhirnya bisa memberikan satu kontribusi lah bagaimana dan insya Allah ini sekarang udah dijadikan sebagai SNI-nya itu Iya. bagaimana kalau para pengguna air ini itu terutama khususnya industri atau perusahaan itu mempunyai satu kewajiban gitu. Nah, bagaimana caranya mempunyai satu kewajiban dan menjalankan kewajibannya itu bukan hanya sekedar di atas kertas gitu, Pak Ustadz. Jadi Iya. itu salah satunya. Lalu kita juga saya juga sama teman-teman itu udah bikin satu metodologi kalau kita melakukan konservasi kan banyaknya nih perusahaan kan melakukan konservasi ini sebagai pencitraan. Oh, kita sudah nanam pohon ini, tapi ngambilnya Iya. airnya di Jawa, nanamnya di Sumatera gitu kan. Nah, berarti kan nggak ada hubungan Iya. dengan apa yang ambil Iya. gitu. Nah, cuman buat pencitraan semata aja, habis itu ditanam juga mungkin tahun depan pohonnya udah pada mati gitu, nggak diurusin. Nah, Iya. setelah itu ya alhamdulillah kemarin ini bahkan saya diundang juga sama BRIN, Badan Riset ini, Inovasi Nasional, ya Iya. mempresentasikan lah apa yang sudah kami lakukan gitu, terutama terkait dengan metodologinya ya di hadapan para peneliti di sana. Itu bagaimana Masya caranya Allah. kita menghitung gitu, bagaimana caranya menghitung apa yang sudah kita lakukan berdampak ataukah tidak gitu. Nah, jadi Hmm. sehingga akhirnya kita sehingga atau bahkan juga kalau misalnya ini saya juga membenahi perusahaan secara tidak langsung, bagaimana apa yang sudah uang yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan untuk misalnya untuk CSR itu benar-benar bisa memberikan dampak efek domino. Itu bahkan Hmm. alhamdulillah sampai saat ini akhirnya kita bisa menghitung bahwa uh, air yang sudah diberikan kepada apa namanya kepada masyarakat. Jadi ibaratnya masyarakat ini bisa dapatkan air bersih tinggal buka keran aja lah secara gratis gitu. Hmm. Tinggal buka keran aja secara Di gratis. daerah tertentu. Iya. Apapun itu sekitar 60% dari apa yang kita jual, Pak Ustadz. Hmm. Lebih banyak berarti ya. 60% itu yang kita ini bagikan gitu. Free of charge gitu dari kita Hmm. intinya. Nah, termasuk juga bagaimana apa namanya
kita meningkatkan ekonomi perekonomian mereka dari tingkat Iya, iya. sosialnya, perekonomiannya, edukasinya gitu. Dan Iya. alhamdulillah dari situ kita dapetin juga penghargaan, pengakuan dari pemerintah juga itu Pak Ustadz gitu ya. Iya, Nah, iya. terkait Alhamdulillah. dengan seperti yang saya lakukan itu sebenarnya bagaimana ya? Karena terus terang dengan Pak Ustadz tadi menyampaikan hal tersebut, ya itu jadi memicu saya lagi, pemikiran saya yang zaman dulu lagi itu Pak Ustadz. Ah, iya. Iya. Baik, sudah Pak Azwan. Terkait dengan kasus kondisi saya nih. Iya, iya. Begini, Masya Allah, kalau tadi kita mendengar semua para jemaah sekalian, itu sudah tergantikan jelas ya dengan apa yang katakanlah dikira sebagai sebuah kekeliruan. Ini pada dasarnya yang saya maksud begini. Pada awalnya, katakanlah ketika air itu muncul dari gunung, ya, mulai air sungai di muaranya sana, ya, itu adalah air yang layak untuk diminum langsung oleh siapapun, kan gitu. Kita kalau dapat air jernih itu di pegunungan, langsung kita minum itu nggak apa-apa. Ya. Tapi ketika air itu kemudian sampai mengalir ke tempat berikutnya, masyarakat, lalu ada pencemaran, ada ini itu penggunaan yang lain, atau ada yang bawa, ya, itu bisa menjadi air yang tidak seperti air yang bisa langsung diminum ketika mereka di sana. Maka siapapun manusia yang sampai katakanlah menjadikan fungsi air yang tadinya layak diminum langsung oleh kita manusia sampai tidak bisa layak diminum langsung, itulah yang bertanggung jawab sebetulnya bagaimana caranya menggantinya dengan apa yang bisa mereka lakukan untuk kepentingan masyarakat lainnya. Katakanlah misalnya seperti ya perusahaan air minum yang tadi disampaikan itu melakukan hal-hal yang seperti tadi disebutkan, itu kan berarti semacam berusaha mengganti. Memang semua saya kira ya hampir perusahaan air minum dimanapun itu kan boleh dibilang seperti mengambil jatah air minum murni yang mesti didapati oleh kita manusia pada umumnya. Nah, ketika mereka sebetulnya airnya yang dari sumbernya itu yang katakanlah menurut saya yang murni itu hak asasi manusia yang tidak bisa dicegah oleh siapapun dan haram hukumnya kalau ada orang yang sampai mencegah orang mestinya bisa minum dari sumbernya, akhirnya jadi tidak bisa minum. Nah, ketika kita mengelolanya sedemikian rupa, air yang dari tempat itu kita pindahkan. Nah, proses pemindahannya, proses transportasinya, proses katakanlah pengemasannya segala macamnya yang menjadikan air itu bisa dengan mudah sampai kepada orang-orang lain di perkotaan, tempat-tempat yang lain yang jauh dari sumber air yang ada di gunung itu misalnya. Kalau itu dihitung sebagai beban pembiayaan untuk mencari keuntungan dalam bisnis, itu bisa saja diterima. Yang penting tidak terjadi semacam monopoli penguasaan air di tempat itu, sehingga orang yang mau minum langsung pun yang kebetulan dekat dengan lokasi itu sampai tidak bisa, misalnya. Nah, itu yang tidak boleh terjadi. Jadi bisnis yang sifatnya justru karena membantu orang lain yang tidak bisa langsung datang ke sumber air, nah itu bisnis itu bisa menjadi halal selama kayak tadi pemanfaatannya bukan sekedar keuntungan, tapi juga ada CSR-nya, ada juga hal-hal yang tadi disebutkan oleh Pak Azwar, ya membangun lingkungannya supaya tetap baik, tetap sehat, tetap akhirnya air di situ pokoknya terus bisa diambil tanpa kalau kita ambil jadinya kayak berkurang itu enggak, karena kan dibangun juga di situ lingkungannya sehingga tetap terjaga air bersih di tempat itu dan sumbernya juga tetap baik dan tidak menjadi katakanlah ya kayak orang bangun-bangun pabrik itu kan kalau di mana-mana bangun kayak kemarin itu yang canggih dibangun sumber listrik yang ada di Batang itu
itu sedemikian rupa sampai lingkungannya kan jadi tercemar, orang-orang di situ semua jadi sakit. Nah, itu macam-macam. Jadi ini analoginya kurang lebih seperti haramnya kita jual beli seekor kucing. Jual beli seekor kucing pada dasarnya haram. Ya. Tapi yang dimaksud oleh Nabi adalah jual beli kucing yang liar, yang bagus, kita anggap cantik, kita ambil, lalu ada orang yang senang dengan kucing yang kita pelihara itu, orang itu kita kasih harga, kita jual. Itu berbeda dengan ada seekor kucing yang kita sendiri mendapatkannya bukan dari tempat yang liar. Kita boleh beli di toko kucing misalnya. Kita pelihara, kita kasih makan. Lalu kita jual kucing itu lagi kepada orang lain karena itu pun pasti jualnya juga jual rugi. Nah itu tidak apa-apa. Itu jual beli yang bisa dikategorikan halal karena kita sebetulnya membeli barang lalu kita pelihara dan kita juga memberikan makan kepada kucing itu lalu kita kasih harga. Yang nggak boleh adalah kucing liar kita pelihara nggak dapat dari beli tapi kita jual. Nah, cuma kita mandikan, cuma kita kasih makanan sedikit, ya kita bikin dia gemuk sedikit, terus kita jual. Nah, kucing liar di mana kita tangkap, kita gemukkan lagi, kita jadikan cakep lagi, dimandikan lagi, kita jual. Itu nggak boleh. Tetap. Tapi kalau sudah kucing jual beli, ya nggak apa-apa. Termasuk minuman air kemasan seperti itu, insya Allah boleh dalam syariat Islam selama itu memang ada apa namanya yang mereka kerjakan, mereka bikin kemasan, mereka harus membawa transportasi, persis seperti ini juga jual beli barang itu apa marmer itu kalau kita beli di Jawa Tengah itu misalnya, itu bisa murah. Tapi kalau kita sudah sampai di Jakarta, sampai di Sumatera apalagi, itu jadi mahal. Kenapa? Karena beban transportasinya yang tinggi. Batu-batu alam itu, yang suka jadi keindahan dalam sebuah rumah itu kalau di sumbernya, itu kan murah dia. Tapi begitu sampai Jakarta, sampai Sumatera, sampai di mana-mana yang jauh, yang bukan sumbernya batu alam itu jadi mahal. Karena apa? Transportasinya. Jadi menjual barang karena kita mengeluarkan biaya transportasi, karena kita mengeluarkan biaya tenaga kerja dan segalanya, pengemasan ya dan semacam semuanya hal-hal yang terkait dengan itu halal dibolehkan. Yang tidak boleh menjual airnya. Seperti air Zam-Zam, kurang lebih begitu juga. Air Zam-Zam itu yang dijual itu adalah jerigennya sama kuli yang bawanya, sebetulnya itu yang dibayarkan. Jerigennya, kuli yang bawanya, pengemasan plastik kardusnya itu yang dijual. Tapi airnya nggak boleh dijual. Jadi nilai airnya tetap segitu. Nah, itu begitu. Nah, kalau di tanah air orang jual air Zam-Zam jadi sampai sekarang 600.000, 800.000, dia cuma sekedar beli 600.000, dia cuma ngambil dari situ jual itu jadi 800.000, dia kebutuhan orang banyak di musim haji ini jadi jual 1 juta lebih mahal lagi. Nah itu haram sebetulnya ya karena dia harus bisa mengambil keuntungan dari sesuai dengan apa yang dia lakukan. Saya kira Masya Allah kalau tadi yang disampaikan mudah-mudahan itu bagian dari apa namanya niat baik ya, perusahaan maupun pribadi ya, yang ingin tetap menjaga bahwa sumber air ini adalah kebutuhan mutlak manusia, jangan sampai itu dikelola oleh hanya 1-2 kelompok manusia dimonopoli. Nah, itu yang sebetulnya nggak boleh terjadi. Jadi istilahnya kalau ada orang di sumber asli sumur itu bisa minum juga di tempat itu yang nggak boleh dicegah. Jangan sampai karena kita menguasai area itu, orang mau minum dari sumbernya itu nggak bisa. Itu yang nggak boleh terjadi. Jadi tetap harus ada bagian yang bisa diambil oleh orang secara langsung, dan ada bagian yang orang lain tidak bisa mengambilnya langsung, itulah yang kita bisniskan. Ya. Karena kita membawanya, kita mengemasnya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada kepikiran lagi nih Pak Ustadz. Kalau ya. Terkaitnya begini kepikirannya tuh ya, karena memang pengetahuan ataupun
awareness dari jangankan dari industri ya. Kalau industri kan harusnya tergantung dari pemerintahnya. Nah, ini juga tergantung dari pemerintahnya juga terhadap konservasi air ini kan sangat kurang sekali gitu. Nah, Iya, iya. kalaupun ada yang awareness-nya ada, tetapi mereka tidak paham bagaimana cara melakukannya yang benar gitu. Nah, ternyata karena hal tersebut ini ya terus terang hanya kita nih Pak Ustadz, hanya perusahaan nih, tempat saya bekerja yang sendirian ini yang melakukannya. Dan setelah ya kalau saya lihat apa yang sudah saya, at least yang hasil diskusi saya lah dengan para apa namanya pemegang regulasi, ya hanya kita nih yang melakukan gitu. Nah, tapi kan problem terbesarnya kalau misalnya kita ambil contoh itu kan perusahaan tekstil terutama. Perusahaan Ya. tekstil itu sebagian besar itu mereka adanya di daerah-daerah pegunungan atau di kaki gunung. Kenapa mereka ada di daerah sana? Karena perusahaan tekstil itu butuh air yang bersih, sebagaimana air buat minum gitu. Karena itu salah satu syarat mereka untuk bisa memproduksi tekstil yang baik. Mereka Iya, harus iya. menggunakan air yang bersih. Tapi kalau air Iya. itu di treatment, itu air itu kan treatmentnya ongkosnya sangat mahal sekali. Nah, pada kenyataannya banyak sekali pabrik-pabrik tekstil itu dan mereka mempunyai izin ya, bukan yang ilegal, mereka legal semua. Itu mengambil air dalam satu pabrik mereka mengambil air itu sama dengan air di mana kita ini punya 21 pabrik gitu. Ya Jadi Allah. jumlah air yang diambil kita dari Sabang sampai Merauke ibaratnya itu hanya diambil oleh mereka di dalam satu pabrik. Nah, sementara hasil produksi mereka itu adalah tekstil, nggak kelihatan, bukan air. Padahal kualitas airnya itu sama gitu. Nah, Ya. itu gimana ya Pak Ustadz hukumnya ya? Itu tugas pemerintah, mengeluarkan izin kepada mereka dengan perhitungan timbal balik manfaatnya kepada rakyat lagi. Mesti ada. Nggak boleh hanya keuntungan mengambil hak rakyat air sedemikian banyak, tapi nilai manfaat kepada rakyatnya nggak ada. Hanya justru bisnis saja keuntungan. Itu pemerintahnya yang harus apa namanya mengingatkan mereka. Harus ada regulasi yang jelas kepada mereka. Saya kira itu. Di situ tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab kita. Artinya bukan tanggung jawab masyarakat di sekitar. Masyarakat sekitar mungkin cuma bisa demo saja kalau ada apa-apa, tapi pemerintah yang harus mengatur. Karena apa yang mereka ambil berarti jauh lebih banyak dari perusahaan air sekalipun, kan gitu kalau tadi Iya, istilahnya betul. itu. Iya. Nah, itu tugas pemerintah. Dan justru itu yang saya katakan tadi, pemerintah harus menjadi regulator yang dapat menjamin air bersih, air minum itu harus sampai kepada masyarakat dengan mudah. Karena itu adalah hak asasi manusia. Ya. Kalau yang digunakan buat mandi, buat cuci, buat yang lain-lain, itu masih bisa dikategorikan nomor 2, ya, yang katakanlah manusia bisa tidak mandi, tapi tidak bisa tidak minum. Itu begitu. Ya. Dalam keseharian kita bisa tidak mandi, tapi kita tidak bisa tidak minum. Nah itu yang harus kita sadari. Dan ya, tubuh kita kan manusia adalah isinya air yang lebih banyak dan itu berarti kebutuhan manusia. Dan Allah mentakdirkan sedemikian rupa isi dari bumi ini, alam semesta ini itu lebih banyak kandungan airnya daripada katakanlah tempat kita berpijak tanah ini, ya lautannya, ya sungainya semua itu karena Allah tahu kebutuhan manusia akan air begitu sangat tinggi. Jadi disinilah pentingnya pemerintah ada dalam satu kehidupan itu untuk mengatur orang-orang yang punya niat-niat pengen membangun, pengen cari keuntungan seperti itu. Kalau nggak diawasi dan nggak diatur, ya bisa perusahaan air pun bisa kalah. Ya, lama-kelamaan kan gitu. Kalau nggak diatur, ya kan? Punya kesadaran dan perhatian yang besar dalam soal pemanfaatan air ini.